Saya bukan nggak ngerti, sopir-sopir operator juga nakal-nakal. Iya, Tapi nggak semuanya kan, Pak. Banyak sekali yang ngebut untuk dapatin kilometer. Ya karena dari sananya memang ada target itu, Pak. Makanya saya bilang ini kan memang operator nakal. Dulu saya suruh lapor nggak mau. Makanya sekarang saya lagi bersihin. Saya nggak ada niat jahat sama orang. Tapi kalau kamu niat jahat sama Pemda, gue sikat. Udah mau nipu kita, gue hajar loh. Jadi ini Pak, nggak ada urusan saya udah bilang nggak ada urusan. Kita kan ada yang melamar itu 52 orang. Tadinya kan kita menunggu. Makanya saya bilang kita perlu tes lagi. Dengerin. Sekarang Anda mengaku toh bahwa sopir yang lama operator hampir semua nakal. Baik dia yang mau nakal atau karena tekanan dari perusahaan. Karena komisi kosong ngebut. Kenapa? Karena dibayar rupiah per kilometer. Sama konsorsium GPS nggak mau dipakai, nggak mau dipasang, saya nggak bisa kontrol. Makanya sekarang ada yang ngaku toh. Nah sekarang saya mau terima pegawai berdasarkan rupiah per kilometer. Kalau yang mental kayak gini, saya mau terima nggak? Saya tanya baik-baik dulu nih. Kalau mentalnya udah main ngebut-ngebutan kurang ajar, apa saya harus terima? Justru yang ada makanya di sini, saya Pak, mau tes pramudi terbaik dari GMT ini, makanya Pak. saya mau tes terbaik tanda kutip loh. Terbaik yang ngumpulin kilometer terbanyak bukan terbaik buat saya loh. Ingat bukan kalau kalian bos nggak mau ikut kita baik-baik, gue matiin. Saya udah hitung dengan baik sekarang. Kalau anak lu nggak sekolah, gue bayar. Ibu bapak lu nggak makan, kamu nggak mau makan, gue bayar. Kalian nggak mau kerja, saya tanggung hidup loh. Sekarang saya udah bikin aturan, kalian nggak mau kerja pun gue kasih makan tiap hari 3 kali. Lo ikut saya aja, tinggal di panti, nggak boleh keluar. Makanya saya bilang ini saya mau teliti dulu. Iya, Pak. Jadi jangan sekali-sekali bohongin saya udah. Enggak, Pak, enggak. Kita nggak bohong, Pak. Makanya saya bilang, sekarang kan udah terbukti dulu kan bohong. Iya. Semua sopir main. Iya. Saya lihat sendiri kok, saya catat kok. Saya udah dongkolnya minta ampun sama sopir Transjakarta sebetulnya. Tapi itu kan karena tekanan daripada operator lama. Ya kan bisa lapor sama kita dulu. Semua diam. Saya udah kumpulin berapa kali. Ya, makanya kita kemarin makanya Pak, udah di stop. Kalau mau bertobat lapor saya sebelum ketangkep, paham nggak? Kalau saya udah ketangkep lo lapor saya nggak terima. Maaf Pak, sebelum dipecat kami udah kadis. Makanya saya bilang ini saya mau seleksi. Kita mau interview, mau cek. Iya Pak. Makanya saya mau lihat, ya. Taruh aja di meja saya semua. Kamu taruh meja sini. Iya Pak, siap. Ini Pak masalah apa Pak? Saya mengucapkan ribuan terima kasih sama yang di Sangat Timur, Kelurahan Kecamatan Cilendok, Jawa Timur. Bapak telah memberangkatkan membuat masjid kami di bulan Desember akhir kemarin. Yang pertama, yang kedua, saya mengajukan proposal Pak, mohon bantuan untuk kami membebaskan tanah sampai Pak untuk perluasan masjid. Kita nggak bisa. Saya sudah terkumpul dana dari swadaya masyarakat Pak, 800 juta dengan nilai 1,2 miliar 173 meter Pak. Jadi ada kekurangan 400 juta. Kami udah tahun kedua nih barangkali dari Pak Gubernur ada memberikan bantuan untuk keperluan kami. Kita pelajari Pak. Karena kalau pos tanah gitu besar, biasanya kita beli tanah itu punya DKI. Kita nggak ada uang besar kasih kita. Kita akan pelajari cara jual belinya segala macam. Makanya ini kita tanah siapa tadi? Tanah pengurus juga biasanya. Almarhum yang saudaranya mewakafkan ke kami gitu. Makanya kalau wakaf kita nggak bayar biasanya. Sudah kalau yang wakaf sudah dibangun. Makanya kita kan cek kalau dia wakaf kita nggak bayar. Kalau mau beli tanah sekitar itu kami yang bayar. Itu tanah DKI dipinjemin. Nah, kita akan pelajari deh. Ya, kami pelajari. Terakhir ini saya kebanggaan saya kemarin kampung betul. Bapak ya ada anak saya di sana Pak kerja di kampung Membalong ya. Ini aja terakhir itu. Di Membalong ya. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak Gubernur atas waktu. Kami akan pelajari. Terima kasih. Karena kan di RTC ruko, saya sudah mumpuni Pak, ada ruko yang di bawah, dia sudah 2 tahun lebih sudah dan orang itu sudah kabur dan dia kasih ke orang lain, serahkan ke orang lain. Makanya saya mau pengajuan Pak, karena kadang-kadang mereka suka nahan berkas-berkas kita dan tidak diproses Pak. Dan ini semua datanya Ini udah pernah masukin kapan? belum, baru ini masukin saya Pak.
Kalau masukin Iya, Pak. belum bisa dihitung. Ya, maaf Pak. Kalau masukin belum bisa. Ini siapa ini Gini? Suami saya Pak. Saya sudah 2 tahun ini dapat tinggal di sana Pak. SP-nya udah ada Pak semuanya. Oh, yang Dan ini simpan, bawa. taruh itu. Baik, kita coba telepon dulu. Iya, Pak. Taruh di meja aku semua biar aku perintah. Iya Pak, langsung. Jadi kalau sudah di sini lu nggak boleh taruh di meja si Maruha. Gue bingung lupa. Lu taruh di meja gue baru kita atur satu-satu. Itu tolong selesai dulu ya. Saya dari beliau apa mengucapkan terima kasih Pak. Yang kemarin Yang Pak, kemarin. kita tanya datang sini tanggal 8 Januari Pak. Yang kemudian Pak Teguh, Kadis Tata Air, ya. Udah dikerjain itu. Udah dikerjain Pak. Ya kita mau lapor. Masih bantuin Pak hujan-hujan kemarin. Nah kemarin Udah nggak banyak. kebetulan hujannya nggak terlalu deras, tapi ya udah dikerjain nih Pak. Cuman permasalahannya ini Udah bagus Pak. karena ini kan sudah kosong Pak. Sekarang kalau dibiarin lagi nanti bisa masuk. Begini lah Pak lah, kita nggak usah khawatir besok yang urusan. Kita ada laporan ke lu, ada laporan macam-macam. Lu begitu lihat ini udah mulai, lu lapor ke lurah. Udah. Jadi kita nggak bisa hidup khawatir. Gue kalau khawatir besok gue mati hari ini. Gue turun dari mobil udah ketemu orang ngeyel, gue udah mau ajak petinju kata dia. Ya lu khawatir ambil orang, khawatir ya nggak selesai hidup ini. Khawatir dibom orang, khawatir dibunuh orang, ya nggak hidup kita. Tapi dia janji Pak PTJ udah datang, dia mau tutup semua. Iya kan kita udah perintah dia, dia diatur mana yang mau digusur ya Anda baru ngawasin. Ya. Lurah camat kita yang nggak mau dengerin lapor kita aku pecat, itu aja jaminan aku. Ya. Lu kalau khawatir ini, aduh nggak selesai deh. Besok hari ini ada khawatir sendiri, besok urusan besok. Nggak usah terlalu pusingin kayak. Cuman ini lah satu lagi Pak Ahok. Ini kan kalau kita di Jalan Pegangsaan ini Pak Ahok, ini kan di perapatan ini tiap pagi dari jam 5:30 sampai kadang-kadang sampai malam macet terus Pak. Anda tinggal lapor Kita ke sudah lapor Kelu. di Sub, kita sudah lapor Nggak, Anda kirim ke Kelu sudah Pak. supaya kita kecatat. Gitu loh. Ribuan loh, satu hari ini ribuan laporan loh. Aku nggak ingat. Iya. Kalau lapor kayak gini, aku nggak ingat. Ya, cuma permasalahannya dilaporin setelah langsung dilapor dipertimbang. diperbaikin besoknya macet lagi Pak. Makanya nanti kan kita evaluasi mereka gitu loh. Ini pedagang atau apa? Nggak ada pedagang Pak. Di sini karena perapatan. Karena di sini ada apartemen, nanti apartemen keluar disegat orang, nggak boleh lewat dulu. Ya ini Pak, Terus di sini ada pangkalan bluebird. Nah, di sini ada pangkalan bluebird. Kalau bluebird sekali keluar Ini ada Pak Oga atau apa? nggak ada Pak Oga Pak. Ini yang cegat siapa? Tiap sapam di sana, di sapam bluebird gitu loh Pak. Ini kan ada pool bluebird Pak. Ini ada Pinggir pool jalan bluebird. gitu, Pak. Pinggir jalan ada 2 pool bluebird Pak. Makanya kalau cegat kayak gitu, dia nggak berhak cegat. Tapi kalau dia nggak mau ngatur, ya susah. Ini persoalannya, ini Jakarta ini melampaui kapasitas. Kalau gitu kasusnya. Lu kalau ada pedagang, ada yang ngetem, aku bisa sikat. Kalau persoalan dia keluar dari rumah, dia tahan tuh orangnya keluar, itu namanya melampaui kapasitas. Soalnya kalau dia nggak mau cegah, orang rumahnya nggak keluar-keluar. Sekarang kamu pernah bawa mobil di Jakarta kan? Dulu saya bawa mobil di Jakarta tuh sopan. Gue pikir ngapain gue jepit di tengah, makanya sekarang gue kasih yellow box. Gue pikir suruh orang lewat dulu deh. Nanti kan dia berhenti ngalah buat gue dong. Masa setelah gue ngalah dia nggak ngalah? 2 jam juga nggak ada yang mau ngalah. Gue paksain di tengah kejepit. Nah sekarang juga sama. Kasus perumahan kalau seperti ini kita nggak bisa. Karena kepadatan. Selain itu juga nih Pak, di sini ada penyempitan Pak. Makanya kalau penyempitan lain kali kamu kirim Google kita cek. Ya tulis aja sini. Ini kamu coba tanya sama dia supaya. Makanya kita nggak bisa cegah. Kalau orang satpam keluar untuk nahan tuh nggak bisa. Kalau dia nggak mau nahan, orang nggak keluar. Itu masalah Jakarta. Ya, ayo ya. Thank you ya Pak. Terima kasih Pak. Ayo. Nanti ya. Kita kalau petahana ya nggak ada kata persiapan ya sebetulnya ya. Kita ya kerja aja seperti biasa, kejar sebanyak mungkin apa yang pernah kita rencanakan semua, itu aja sih. Sudah menentukan pasangan calon sejauh ini Pak? Ya saya udah katakan kalau memang PDIP izinkan dengan Pak Jarod ya kita maju dengan Pak Jarod. Sejauh ini udah ada komunikasi Pak Sawan PDIP sudah oke, tapi pasalnya PDIP merasa mereka mau mengusung karena dia mampu, tidak mau mendukung teman Ahok. Sedangkan teman Ahok adalah orang-orang yang dalam hatinya khawatir saya tidak bisa nyalon. Nah, sekarang mereka juga tidak percaya partai pasti menyalonkan saya. Yang namanya
Independen kan masih 1 bulan di muka menyerahkan. Nah kalau mereka nggak nyerahkan dulu, kalau dia nyerahkan berarti bukan partai lagi yang ngusung. Nah kalau seperti itu kita nggak tahu PDIP putusannya apa. Nah, itu aja masalahnya. Tapi kalau mereka tidak mau mendaftar 1 bulan, mereka juga khawatir kalau ternyata nanti ditekan partai gimana. Nggak mungkin lagi untuk mendaftar loh. Nah itu yang kita masih selesaikan. Sudah ada komunikasi dengan PDIP ya Pak? PDIP dan teman Ahok saya kira akan komunikasikan. Apa ya? Terkait? Saya nggak tahu, saya belum lihat jadwal. Saya tahunya hari ini pasti rapi. Kita nggak pernah ada DPRD hari Senin, kecuali sore atau malam. Hubungannya sama APBD? APBD nggak ada masalah. APBD udah jalan kok. APBD udah nggak ada masalah lagi. APBD udah jalan. Soal kantong plastik. Surat aja itu. Soal kantong plastik itu Pak, itu kan harganya di pasar di supermarket itu cuma 200 perak. Itu berpengaruh Ya putusannya 200 ya harus kita ikutin. Mau bilang apa? Itu kan putusan. Pak, terkait soal yang kami juga Pak, akan itu surat peringatan 1-2 akan dilakukan ini akan lebih cepat nggak? Soalnya kemarin Enggak ada bilang lebih cepat, nggak lebih cepat. SP1 kan ada 7 hari. Tapi teman-teman di Kalijodo udah bagus kok. Yang dari gereja juga udah kirim surat ke saya. Mereka sudah menyatakan mereka akan ikut taat kepada pemerintah, akan bongkar sendiri. Jadi jemaatnya akan bongkar, padahal itu gereja sudah 48 tahun. Mereka bilang ya kalau namanya umat beragama ya harus taat firman Tuhan untuk taat kepada pemerintah. Karena pemerintah punya tujuan lebih itu pelanggaran. Ya saya hargai gereja yang buat surat ke saya seperti itu, kita hargain, dan juga kita hargain beberapa kakak yang sudah pindah. Kayaknya nggak ada perlawanan itu kayaknya itu perlawanannya kayaknya kencang gitu. Lawan nggak lawan saya nggak tahu, itu urusan polisi. tapi memang tidak akan diperjuangkan. Yang jelas kan ada 400 anak panah itu untuk apa gitu loh. Itu kan mau perang-perangan nantinya gitu. Ya berarti yang perang-perangan orang tertentu yang punya kafe. Kalau warga sadar kok mereka salah, kenapa daerah itu udah mulai ditertibkan tahun 2002. Terus 2010, jadi selalu masalahnya di Jakarta, kamu perhatikan aja kali-kalinya. Mungkin nggak kali itu di seat pile ketika ada bangunan di atasnya? Nggak mungkin kan? Nah kalau kamu temukan sekarang ada bangunan di atas seat pile, artinya apa? Bangunan datang setelah seat pile jadi. Itu seat pile itu tahun berapa sih mulainya? Ada teknologi seat pile sungai itu tahun 2000-an ke atas loh. Jadi semua menguasai lahan negara itu biasa tuh pasca reformasi di Jakarta. Pasca reformasi terjadi euforia, semua tanah kosong dudukin, dipakai. Terus juga dulu juga ada surat-surat dari pemerintah pikir bantu ekonomi lagi susah, boleh menggarap buat tanam sayur mayur macam-macam. Ternyata setelah itu didudukin dibuat rumah. Jadi di dalam Permendagri pun ada diatur untuk penguasaan lahan negara, kepala daerah itu berhak mengambil, apalagi untuk lahan terbuka hijau. Jadi ini sangat jelas. Ya. Pak, komentarnya terkait kritikan Pak Yusril Pak yang menyatakan kalau Bapak seandainya maju dari DKI 1 akan menyongsong ke RI 1 gitu. Itu kan Pak pendapatnya Pak? Ya, itu pikiran beliau yang pakai beliau pengen ngotot maju DKI. Karena beliau dari dulu ngebut mau jadi presiden kan. Cuma sayang waktu itu ada kesempatan dia ngalah buat Gus Dur waktu itu. Itu aja. Program yang akan diusung nanti apa? Padahal Bang Yusril kalau dulu ikut nyalon, walaupun kalah berikutnya jadi presiden tuh dia. Jadi sekarang dia mau lewat langkah. Program yang diusung nanti apa Pak? Apa yang mau diprogram? Saya nggak bisa, itu Yusril yang mau jadi presiden, tanya sama dia dong, bukan saya. Pak, kemarin kan habis operasi Makassar tuh dipasang CCTV, itu permintaan dari Pemprov atau Enggak, CCTV seluruh Jakarta yang minta pasang adalah dari kepolisian. Baik, kami sedang berusaha pasang seluruh Jakarta. Pak, target 6.000-nya udah kecapai belum sih Pak? Sampai akhir tahun. Oh, sekarang udah berapa Pak? Saya kira mungkin sampai 1.000 ya, yang menyambung. Dari 4 yang dipasang di Kalijodo itu termasuk yang 1.000 itu? Saya nggak tahu, mesti tanya kan, saya nggak tahu. Saya nggak urusin teknis. Ya, siap. Terima kasih Pak.